Osiris Brian Brown, yang juga sebagai dewa kebangkitan sedang mengumumkan penganugerahan tahta Mesir pada anaknya Horus Nikolai Coster-Waldau, dewa keadilan. Tiba-tiba datang Seth Gerard Butler, yang saat itu masih dewa gurun yang kembali dari pengasingannya di gurun, bersama ribuan pasukan untuk mengkudeta tahta Osiris sebelum diberikan pada Horus. Saat itulah Seth membunuh Osiris, kemudian bertarung dengan Horus. Pertarungan sengit di antara keduanya tak terhindarkan. Seth yang telah teruji ketangguhannya karena sekian lama diasingkan mampu mengalahkan Horus yang memang selama ini terlalu berfoya-foya dalam buayan kehidupan glamor kerajaan Mesir. Pertarungan yang disaksikan semua dewa yang hadir diantaranya Isis, Rahel Blake, Dewi Ibu dan Thoth Chadwick Boseman, dewa kebijaksanaan. Dalam pertarungan itu Seth mencongkel kedua mata Horus dan ketika hendak membunuhnya, dihalangi oleh sang Ratu Hathor yang merupakan Dewi Cinta. Karena Hathor lah Horus tidak dibunuh melainkan diasingkan di sebuah kuil. Di tempat lain Beck Brenton Thwaites, seorang pemuda yang cekatan, seorang pencuri ulung nan lincah mencintai seorang gadis bernama Zaya Courtney Eaton. Karena perubahan pada pemerintahan Mesir, mereka tak lagi bisa bebas memadu kasih. Beck dijadikan budak dalam pembangunan bangunan-bangunan megah Mesir, sementara Zaya dijadikan pelayan seorang arsitek nomor 1 Mesir Urshu, Rufus Sewell. Ketidakadilan pemerintahan Seth berlangsung sekian lama, namun keyakinan Zaya terhadap Horus tidak berubah. Ia tetap yakin bahwa suatu saat Mesir akan diselamatkan oleh Horus. Dari keyakinan Zaya yang sedemikian teguh, Beck mulai mempunyai keinginan untuk berbuat sesuatu, yaitu mencuri mata Horus yang disimpan Seth. Ide gila itu didukung oleh kekasihnya Zaya yang akhirnya mencuri denah bangunan yang penuh jebakan dari arsip Urshu. Dari denah itu Beck mempelajari setiap jebakan dan bagaimana memasuki bangunan tempat mata Horus. Berangkatlah Beck menuju kuil mata Horus. Dengan mudahnya Beck mengambil mata Horus yang ternyata hanya satu itu dan dibawanya ke tempat Zaya. Namun tak disangka, Urshu mengetahui rencana mereka berdua, Beck dan Zaya, dan memaksa untuk memberikan apa yang dicuri Beck. Dengan sigap Beck mengeluarkan mata Horus dan cahaya sangat terang dan menyilaukan itu mampu membuat Urshu dan para penjaga silau. Saat itulah Beck membawa kabur Zaya. Namun sayang, di tengah jalan Zaya terkena panah dan sekarat. Dengan begitu khawatir Beck membawa Zaya ke tempat Horus diasingkan. Namun sampai di kuil nyawa Zaya tak tertolong. Di kuil terpencil itu Beck menemui Horus dan menawarkan mata namun dengan syarat Horus harus menghidupkan Zaya kembali. Awalnya Horus bersikeras untuk mengambil matanya, namun kelincahan Beck menyulitkannya. Ditambah lagi ia masih dalam keadaan buta. Akhirnya Horus mengiyakan permintaan Beck meski ia tahu bahwa Anubis yang merupakan dewa kematian takkan bisa mengembalikan ruh yang terlanjur meniti jalan akhirat. Horus mengatakan ia harus membunuh Seth terlebih dahulu dan meletakkan Zaya dalam sebuah sarkofagus di dalam kuil. Beck dan Horus mengadakan perjalanan menuju kerajaan Seth. Sementara itu, Seth terus membangun menara-menara pencakar langit. Ia semakin sombong, membunuh para dewa untuk diambil kekuatannya. Di antaranya adalah otak kejaksanaan Thoth, sayap dewa lain dan terakhir berangkat ke singgasana Ra Dewa Matahari. Ia kemudian berhasil membunuh Ra dan merebut tongkatnya. Dengan matinya Ra, seluruh alam semesta goyah tak terkecuali alam baka di mana Zaya akan diadili dengan tebusan gelang Hathor. Horus dan Beck yang berhasil menyelinap kemudian bertarung dengan Seth. Pertarungan sengit di antara ketiganya sampai pada Beck mampu mencongkel mata Horus yang ada di mata Seth, dan memberikannya pada Horus. Dan akhirnya Horus mampu mengalahkan Seth. Semua rakyat Mesir menyambut gembira. Horus pun mengembalikan otak Thoth dan tongkat Ra. Semua dewa kembali hidup. Beck dan Zaya pun diminta tinggal di kerajaan.